Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pertama adalah ini dari permintaan Pak Fauzi, ya. Kita awali dulu, ya. Untuk diseminasi ini adalah dengan judul perubahan paradigma belajar dan budaya positif. Maka Bapak Ibu diminta untuk ikut serta dalam diseminasi ini. Sebelumnya, untuk menyingkat waktu, maka acara ini kita buka dengan bacaan basmalah lebih dulu agar acara diseminasi ini berjalan lancar dan membuahkan ilmu yang bermanfaat. Mari saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan yang bisa saya lakukan. Selamat melaksanakan diseminasi yang sepenuhnya waktunya adalah untuk Pak Fauzi. Yang pertama pembukaan, yang kedua diseminasi, yang ketiga tanya jawab. Monggo Bapak Ibu nanti bertanya sebanyak-banyaknya tentang guru penggerak sehingga nanti bisa menyusul seperti Pak Fauzi. Amin. Jadi guru SMA 1 kok kita keaktifannya ya untuk rasa-rasa gitu. Nah, ini tolong nanti Bapak Ibu muda-muda ini bisa mengikuti. Yang acara keempat adalah penutup. Sepenuhnya waktu diserahkan kepada Pak Fauzi. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih rekan-rekan segenap guru SMP Negeri 1 Walaham. Sekarang menuju ke diseminasi, Bapak Ibu mohon berkenan ke SD Proyektor sebentar. Di sini langsung saja untuk meningkat waktu. Yang saya sampaikan adalah ke latar belakang. Jadi Bapak Ibu, dari latar belakang permasalahan yang sering kita jumpai di sekolah itu adalah undisipliner atau indisipliner yang dilakukan oleh siswa, yang mana biasanya kita itu hanya menyalahkan siswa tanpa mencari tahu alasan apa siswa melakukan indisipliner itu, ya, yang biasanya berhubungan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebasikan universal. Kita condong menghukum anak, padahal kalau nanti insya Allah jenengan cermati beberapa pendekatan teori kontrol menurut Dr. William Glasser, mungkin nanti Bapak Ibu akan sedikit terbuka. Oh iya, ternyata selama ini saya sepertinya yang salah seperti itu Bapak Ibu. Saya pun sempat jengkel Bapak Ibu. Pernah pas ngajar, mungkin Bapak Ibu juga sama ya, anak itu izin ke belakang. Ternyata bukan ke belakang, tapi kok ya orang gawean keliling kelas, terus nginceng-nginceng ngancane ning jendela. Ternyata dia itu punya kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Nah disitulah kita yang harus peka, intinya begitu. Nah di sini Bapak Ibu, dari latar belakang yang saya angkat itu adalah siswa tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dan ini Bapak Ibu kalau mungkin tidak kita cermati penyebabnya, nanti akan menyebabkan dampak psikologis siswa di kemudian hari. Kata dia Bapak Ibu, oleh sebab itu Dayan Gozan itu menerapkan sebuah pendekatan Bapak Ibu, pendekatan yang berpihak pada murid yang disebut dengan pendekatan restitusi melalui langkah yang disebut segitiga restitusi. Nanti saya tampilkan seperti apa langkah-langkahnya. Nah, di sini Bapak Ibu dari latar belakang kita langsung ke materi ya. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma belajar yang saat ini Bapak Ibu juga sudah melaksanakan melalui implementasi dari kurikulum Merdeka Bapak Ibu, yang mana pada kurikulum ini itu kalau Bapak Ibu refleksi, Bapak Ibu cermati, itu merujuk ke filosofis pemikiran dari Bapak
Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu harus berpusat pada murid, ya Bapak Ibu. Maksudnya berpihak pada murid itu bagaimana? Peran guru itu kan menuntun sesuai, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini Bapak Ibu, anak oleh Ki Hajar Dewantara ini diibaratkan sebagai bibit tanaman, yang mana penanganannya pun harusnya berbeda. Tapi selama ini kita menerapkan sama untuk setiap anak. Padahal coba Bapak Ibu bayangkan, posisi guru itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak-anak, murid-murid kita itu diibaratkan sebagai bibit tanaman yang berbeda. Jadi penanganannya pun harusnya berbeda Bapak Ibu. Itulah akhirnya muncul sistem pembelajaran berdiferensiasi. Nah Bapak Ibu sekarang begini, misalkan Bapak Ibu menanam jagung dengan menanam padi, apakah perawatannya sama? Kan beda ya Bapak Ibu. Jagung kalau kebanyakan air akan mati, ya kan? Padi kalau kurang air juga akan layu. Nah disitulah Bapak Ibu gambaran dari murid kita dan peran kita sebagai petani. Dan tujuannya pun Bapak Ibu itu condong ke karakter. Oleh sebab itu di IKM yang ditonjolkan adalah untuk mewujudkan ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, alhamdulillah saya pernah memantau di grup wali kelas. Itu ada yang sudah membuat peraturan kelas. Ya tahu Bapak Ibu? Ada. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mendisiplinkan siswa, biasanya kita selama ini tuh hanya ke sebuah peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah di sini Bapak Ibu nanti kami harapkan setelah diseminasi ini, khususnya wali kelas 7, bisa merumuskan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti ada langkah-langkahnya, bisa koordinasi dengan saya dalam merumuskannya dengan anak-anak, atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah merumuskan tinggal dijalankan Bapak Ibu, ya. Karena tujuannya nanti Bapak Ibu dari sebuah peraturan kelas itu kan ada nilai kebajikan yang dituju. Nilai kebajikan yang dituju itu apa? Nah itu nanti diwujudkan menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu, sehingga diharapkan dapat menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang positif, yang kondusif dengan suasana yang aman dan menyenangkan, sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Saya akan memberikan gambaran tentang motivasi dari perilaku manusia. Jadi menurut Dayan Gus, hal yang memotivasi anak untuk melakukan sebuah tindakan itu adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, kita sebagai guru bisa memotivasi anak secara intrinsik pada alasan atau motivasi yang ketiga ini. Jadi menumbuhkan kesadaran diri anak untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu, sekarang tentang resolusi 5 kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang selama ini digunakan oleh guru. Salah satunya mesti digunakan oleh saya, termasuk Bapak Ibu guru dalam mendisiplinkan anak. Di sini biar jelas gambarannya seperti apa, Bapak Ibu bisa menyimak video yang saya tampilkan ini. Karena menurut Dayan Gus dan Bapak Ibu, seorang guru itu perlu mengkaji kembali, perlu melihat kembali selama ini pendekatan yang mereka lakukan itu sudah tepat terhadap anak atau belum, sudah berpihak pada murid atau belum. Nah itu nanti ada di video ini Bapak Ibu. Ini saya tampilkan video 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi indisipliner yang dilakukan oleh anak atau kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ada 5 pendekatan kontrol Bapak Ibu, ini mengacu ke teori Dr. William Dawson.
itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Kalangan dalam segitiga restitusi beserta contoh video penerapannya Bapak Ibu. Pendekatan restitusi dengan 3 langkah ini yang dikembangkan oleh Dean dosen Bapak Ibu, yang mana 3 langkah ini meliputi 1 adalah menstabilkan identitas anak yang saat itu anak merasa bersalah dan pada posisi gagal Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan anak yang salah, dan yang terakhir adalah keyakinan. Dan untuk singkat waktu Bapak Ibu bisa mengamati video ini. Ini contoh dari penerapan langkah-langkah segitiga restitusi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Bapak Ibu, ya, budaya positif dengan posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menganalisis menurut Bapak Ibu perlu menerapkan yang mana. Cuma harapannya Bapak Ibu dapat menerapkan pada posisi manajer dengan mengimplementasikan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Karena sebenarnya Bapak Ibu, sekali lagi alasan bahwa anak itu melakukan sebuah pelanggaran yang bahkan condong tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, karena pada dasarnya adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang di sini ada 5 ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Ini masih menurut Dr. William Glasser ya. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan atau bertahan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah untuk kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah untuk kesenangan. Dan yang kelima adalah untuk penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Dan di sini Bapak Ibu, apabila kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan anak akan melakukan usaha-usaha untuk pemenuhannya, bahkan dengan jalan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu, demikian diseminasi yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu bisa menanggapi, minimal ada 1 atau 2 pertanyaan Bapak Ibu sebagai bentuk respon dari diseminasi ini. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab sekarang. Kalau belum mampu menjawab, akan menjadi PR buat saya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Saya mencoba menyampaikan sedikit unek-unek saya sekaligus ya. Tentang apa itu? Tentang Tadi posisi kaitannya kontrol? dengan 5 posisi ya. Secara umum kenakalan atau pelanggaran siswa itu dilaksanakan oleh siswa, dilakukan berulang-ulang dan anaknya itu. Dan zaman sekarang pelanggaran itu siswanya terlalu banyak. Ketika kita menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran terlalu banyak, di benak kita, di pikiran kita membuang-buang energi dengan mengatasi masalah itu. Saya sebenarnya setuju
setuju dengan yang disampaikan contoh tadi ya, yaitu posisi manajerial ya. Namun kalau kemudian kita melihat yang melakukan pelanggaran itu berkelompok di kelas itu tidak hanya 1-2 ya. Akhirnya pengalaman saya seolah-olah menjadi merasa pesimis untuk menangani semuanya, karena rupa-rupanya mereka itu sekarang sudah lebih pinter dari kita ya, banyak alasan dan seterusnya itu Pak. Jadi pikiran saya dengan penerapan itu dan memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa, waktu saya akan habis ngurusi seperti itu. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas apa yang ditanyakan oleh Bu Ida dan Bapak Ibu. Di sini mungkin saya akan langsung menjawab ya, dan sekaligus sedikit kita refleksi dulu. Kembali ke tadi bahwa anak melakukan pelanggaran Bapak Ibu itu intinya karena ada kebutuhan dasar manusia pada dirinya yang tidak terpenuhi. Bagaimana kita mengidentifikasi? Nah, di sini salah satu nilai yang harus dikuasai oleh guru Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi. Kalau bisa melakukan pendekatan personal kepada anak itu sebenarnya mesti punya alasan. Alasannya apa melakukan itu? Nah, di situ nanti diharapkan bisa kita identifikasi. Kira-kira kebutuhan dasar anak apa yang tidak terpenuhi? Semakin banyak kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi, maka anak tersebut condong biasanya guru-guru menyebutnya dengan anak bandel, anak nakal. Kalau istilah kami menyebutnya sebagai anak yang berbeda dan unik Bapak Ibu. Jadi, istilah yang baru. Jadi anak yang langka, unik dan berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Menonjol daripada yang lain. Ya, Bapak Ibu. Nah, satu Bapak Ibu dengan mengidentifikasi sehingga dapat diberi perlakuan sesuai dengan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi anak tersebut. Kalau misalkan kita merasa kurang waktu, merasa bawa waktu dan lain sebagainya, tidak ada salahnya kita melakukan program parenting Bapak Ibu. Program parenting, jadi dengan melibatkan peran orang tuanya, orang tuanya Bapak Ibu, sehingga nanti apa yang diinginkan oleh anak itu dapat terakomodir, kemudian kebutuhan anak dapat terpenuhi. Seperti pernah ya, saya menemukan kasus Bapak Ibu di belakang itu kan ada tanaman yang seperti jeruk atau apa itu ya, dibuat lempar-lemparan, bahkan mengenai kepala temannya itu sampai benjol dan sebagainya. Nah, situ kalau kita analisis salah satu kebutuhan dasar anak itu kan karena mereka ingin kesenangan Bapak Ibu. Karena selama ini dalam pembelajaran mungkin kita terlalu banyak teoritis, banyak menerapkan pembelajaran yang kurang melibatkan anak. Nah, Bapak Ibu ya, dan salah satu solusinya sebenarnya kalau misalkan kesenangan itu bisa kita siasati dengan memasukkan sebuah permainan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Permainan tradisional gak apa-apa, diterapkan saja dalam pembelajaran dengan harapan nanti timbul kesenangan anak, sehingga anak tidak benar-benar merasa dosa. Jadi jawaban saya seperti itu beda, kalau kurang ya dimaklumi. Satu lagi. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang ingin saya tanyakan atau minta penjelasan, gini, saya kan tidak ngajar kelas 7, jadi mungkin kurang mengerti lah tentang kurikulum Merdeka, penerapannya seperti apa. Yang perlu saya tanyakan, yang akan saya tanyakan adalah gini, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya, itu dasarnya apakah sama dengan kesepakatan kelas? Yang pertama. Yang kedua adalah apakah boleh ketika kita membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, kita akan memberikan, misalnya dia melanggar itu ada hukuman fisik, bolehkah itu? Karena kemarin saya ada
berbeda pendapat ketika ada kelas-kelas yang membuat kesepakatan kelas, ternyata ada mungkin beliau ada yang sanksinya itu berupa hukuman fisik. Nah, apakah ini sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka? Terima kasih Pak. Terima kasih dari yang ditanyakan oleh Bu Ani Musyadah ya. Satu adalah apa bedanya keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah? Ya. Tujuan dari sebuah peraturan, sebuah peraturan itu sebenarnya ada nilai kebajikan yang dituju. Monggo Bapak Ibu cermati di sini. Jadi kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Karena peraturan itu biasanya condong menghukum anak tanpa melibatkan anak dalam menyelesaikan atau memikirkan solusi dari kesalahan atau permasalahan yang dihadapi, Bapak Ibu. Maka condong yang disarankan adalah mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini disusun dari analisisnya seperti ini, Bapak Ibu. Dari sebuah peraturan, contoh seperti ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini kan sebenarnya ada nilai kebajikan universal yang dituju, Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu contohnya adalah bertanggung jawab. Nah, maka bertanggung jawab inilah nanti yang kita jadikan sebagai nilai keyakinan yang ingin dituju tiap kelas. Jadi tiap kelas antara kelas 7A, 7G kalau di sini itu tidak harus menerapkan yang sama, tapi menganalisis anak tuh, menganalisis karakter anak bagaimana, lingkungan anak bagaimana. Karena dari kodrat anak itu kan ada kodrat zaman dan kodrat alam. Mengenai keyakinan kelas, Bu, nanti keyakinan kelas ini idealnya adalah dirumuskan guru, khususnya wali kelas, bersama siswanya di kelas. Kira-kira kelas kita itu bisa mencapai nilai kebajikan apa? Begitu, Bu. Dan itu biasanya untuk mempermudah memang dibuat peraturan kelas dulu. Dari peraturan kelas itu nanti kita sederhanakan, Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Misalkan ini peraturannya ada 9. Dari peraturan ini tentu kan ada beberapa yang tujuan dari nilai kebajikan yang dituju itu sama. Nah, di situ nanti bisa kita jadikan sebagai satu keyakinan dari nilai kebajikan yang ingin dituju, dirumuskan. Nah, kemudian dari keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, harapannya nanti dapat berkembang, yang mana masing-masing keyakinan kelas itu kita refleksi hasil penerapannya bagaimana sehingga dapat terwujud keyakinan sekolah yang bisa mengadopsi keyakinan-keyakinan kelas A sampai G kalau di sini. Tujuannya apa? Biar nanti di sekolah itu secara otomatis tercipta budaya positif yang timbul karena motivasi anak. Nah, yakni motivasi intrinsik yang timbul dari kesadarannya sendiri bahwa anak itu yakin, oh nilai bertanggung jawab itu ternyata baik buat saya, baik buat teman saya, baik jika diterapkan di sekolah. Maka dari itu saya bersedia menerapkannya. Tujuannya seperti itu, Bu. Kalau kita menerapkan hukuman yang jenisnya fisik, kalau bisa dihindari, Bapak Ibu, karena nanti bisa terjerat undang-undang anak ya, Bapak Ibu ya. Kalau bisa dihindari. Kalau misalkan kelas saya sudah setuju demi kesehatan, nah seperti itu. Misalkan anak nekat, wah punya riwayat jantung, ya kan, jantung koroner, tapi anak itu motivasinya untuk wah, aku yang pengen keliling lapangan. Nah, sama saja kalau kita mengizinkan membunuh anak. Maka disitulah peran wali kelas untuk menyadarkan. Jadi kalau jenisnya fisik harus anak push up, mau tidak mau harus push up. Nah, oleh sebab itu tadi kan kembali ke peraturan kelas, Bapak Ibu. Itu idealnya kan dirumuskan bersama anak. Jadi kalau misalkan memang satu kelas itu sepakat, wes pokoknya telat push up. Nah, seperti itu. Kalau bisa dihindari, ya Bu ya. Jadi yang jenisnya fisik kalau bisa dihindari. Untuk apa? Menghindari permasalahan di kemudian hari. Itu yang saya. Oh iya, masih ada pertanyaan dari Bu Nova. Bu Nova silakan Bu Nova. Mungkin saya tidak nambahi Pak, cuma tidak tanya tapi menambahi saja. Ketika saya baca itu
ternyata untuk kesepakatan kelas atau perjanjian kelas Perjanjian kelas dulu, oke. itu yang membuat kan anak-anak sendiri Pak. Oh. Oke. Itu pun ada di modul 1.4 PMM. CGP. Oh, CGP. Ya, Iya, budaya positif ini satu tadi. tidak Satu positif, tidak budaya patah positif. betul. Nah. Di situ penerapannya adalah ketika kita sudah melaksanakan perjanjian kelas itu yang membuat anak-anak lebih pada ke sanksi sosial. Jadi ketika anak-anak merumuskan apa-apa yang disepakati bersama, itu nanti kita nilai Pak, kita bukan nilai kita evaluasi sejauh mana anak-anak itu perannya sebesar apa, gitu, Pak. Apakah itu ada namanya hukuman fisik? Kalau memang iya ada hukuman fisik, paling tidak itu bisa dilihat menjadi sanksi sosial seperti itu, yang mungkin tidak lebih memberatkan anak, ya. Terus kemudian kata Bu Endah tadi, daripada awake dhewe iya repot-repot seperti itu terus kesel capek gitu kan, apakah alangkah lebih baiknya kalau dibuat komitmen kelas itu sendiri Pak? Kalau sudah ada komitmen kelas, nanti kalau sudah ada tertera di situ apa-apa yang sudah disepakati antara kelas satu dan yang lainnya, yang otomatis itu berbeda sesuai kebutuhannya, nanti kan bisa dilihat, anak ini kok melanggar peraturan ini, jadi kan sudah ada di situ, oh kamu harus melakukan ini sesuai apa yang kamu sepakati. Jadi tidak banyak terlalu ngomong terus Pak, guru tidak selalu mengingatkan terus, kamu ngomongin seperti itu, tidak, karena di situ itu lebih ke self control, mengontrol diri mereka masing-masing, gitu. Dan saya lebih sepakat itu Pak. Mungkin insya Allah bisa diterapkan tahun depan atau mungkin semester 2 ini, seperti itu. Itu yang kelas 7. Untuk yang kelas lain, monggo. Karena kemarin ada juga yang saya tanyakan banyak itu Pak, tentang kemarin waktu di IKM Kurikulum di NBDK itu juga. Karena sebetulnya memang semua tidak sepakat seperti itu, memang karena sudah ada undang-undangnya gitu di modul 1.4 CGP itu sendiri dalam budaya positif. Disiplin positif. Sudah Bu? Oke. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, cermati ini Bu Nova khususnya Bapak Ibu. Dalam merumuskan sebuah keyakinan kelas yang asal mulanya dari sebuah peraturan kelas, yang asal mulanya lagi dari kesepakatan kelas, kalau bisa jangan diserahkan sepenuhnya kepada anak Bapak Ibu, tapi tetap wali kelas, wali kelas terlibat. Khususnya apa? Tadi yang Bu Nova sampaikan itu berarti menerapkan konsekuensi kalau dalam penerapan disiplin, gitu Bu? Kan ada dengan cara menerapkan hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga memberi penghargaan. Yang mana dari ketiganya itu yang condong untuk dihindari adalah memberikan hukuman dan penghargaan. Penghargaan selama ini menurut saya bagus, tapi dampak kedepannya ternyata tidak baik. Kalau jenengan cermati di disiplin positif modul CGP kan seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu condong nanti mengarah ke segitiga restitusi. Bedanya di mana? Kalau konsekuensi, guru sebagai pengambil posisi kontrol itu tinggal enak mengontrol, mencocokkan indisipliner anak dengan kesepakatan kelas, peraturan kelas itu Bu. Anak seperti ini, ya harus seperti ini, itu konsekuensi. Nah, di sini nanti dari konsekuensi itu kalau bisa nanti kita tingkatkan Bu Nova ya, kita tingkatkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti dirumuskan, oh nilai disiplin yang kita capai nanti kelas ini yakin nggak bisa mencapainya melalui apa? Nah itu dirumuskan dalam keyakinan kelas. Nanti sebagai tindak lanjut ini Bapak Ibu kami harapkan khususnya yang wali kelas 7 dapat bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas dengan dasar apa? Dari dasar peraturan dan kesepakatan kelas yang sudah jenengan susun. Saya berterima kasih sekali pada Bu Nova, salah satu pioneering dari penyusunan peraturan kelas dan mewujudkannya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi contoh di sini, misalkan nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam kelas itu adalah hormat atau
saling menghormati ya. Berarti contoh merumuskannya seperti ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah dari sini Bapak Ibu ini kan kalau kita cermati lagi di dalamnya kan tidak cuma mengandung nilai basic universal menghormati Bapak Ibu, tapi apa? Juga tidak menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kemudian ini diterima dan dimiliki. Berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu, untuk mencapai sebuah keyakinan kelas, kalau bisa dirumuskan dalam kalimat positif, hindari kalimat negatif. Dengan harapan nanti kalimat positif itu kita setidaknya punya harapan Bapak Ibu bahwa suatu saat akan terwujud. Karena kalau negatif biasanya nanti tetap kembalinya akan condong menyalahkan anak. Gitu ya Bu Nova. Ya, terima kasih. Sekarang Bu Ibu silakan. Dari apa yang disampaikan Tentang apa itu? Tentang komitmen kelas tadi. Oh, bagaimana kalau diambil dari peraturan yang sudah ada? seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya sudah itu. Oh, sudah. Terima kasih. Benar Bapak Ibu, harusnya untuk membuat keyakinan kelas, saya tadi kan sudah menyampaikan acuannya kalau bisa ke peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dirumuskan, gitu loh. Terus mengenai tata tertib sekolah, bagaimana kalau mengacu tata tertib sekolah itu kan terlalu luas. Kita berangkat dari yang rendah dulu, Bu. Cuma idealnya ini nanti Bapak Ibu, dari peraturan kelas, dari kesepakatan kelas tadi, nanti kalau misalkan ingin diwujudkan dalam keyakinan sekolah, ya tetap diadopsi tadi itu 7A. Kan tidak mungkin dari 7A itu bisa mencapai kelas yang lain, begitu juga sebaliknya Bu. Karena kan jenisnya unik sesuai dengan kondisi, ya kan? Kondisi kelas, karakteristik kelas, karakteristik anak di kelas. Nah di situ diwujudkan dulu nilai-nilai positif yang yakin kelas itu bisa mencapai. Yang penting yakin dulu Bu. Nanti baru misalkan menginjak ke kelas-kelas yang lain, ya. Nanti kita mungkin perlu membahas bersama, perlu kolaboratif dari guru dan perwakilan dari kelas masing-masing. Untuk apa? Mewujudkan keyakinan kelas 7. Nanti yang keyakinan kelas 7 sudah terwujud, ada keyakinan kelas 8, kedepannya ada kelas 9, sehingga dari ketiganya itu, ketiga jenjang itu Bapak Ibu, nanti bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah. Tadi disampaikan kaitannya dengan kurikulum yang dibaca. Oke. Ya. Ada di sekolah kita itu kan ada 2 kurikulum, ya. Sehingga harapan saya ketika melaksanakan kurikulum merdeka yang tadi tujuannya penerapannya membuat siswa menjadi lebih baik, harapan saya tanggapan 9 juga diikutkan, ya, kaitannya dengan ketertiban itu, sehingga satu sekolah itu geraknya, langkahnya itu sama. Seperti tadi merumuskan keyakinan kelas, tiap wali kelas, ya, semuanya dari kelas 7, 8, dan 9 itu juga satu langkah. Itu harapan saya. Terima kasih sekali dari usul Bu Endah. Kalau saya malah sangat mendukung Bu. Sangat mendukung. Terus apakah nanti ini loh Bapak Ibu, kita mengimplementasikan pada jenjang kelas 7. Tapi kalau ini diterapkan di kelas 8, 9 bisa Bapak Ibu. Melalui apa? Tidak harus melalui proyek P5, tapi melalui pembiasaan yang mungkin bisa kita laksanakan di sekolah. Itu sudah mewujudkan. Yang penting ada kerjasama, ada kolaborasi, ada dukungan dari Bapak Ibu. Semua saya sangat mendukung Bapak Ibu.
Saya sangat-sangat mendukung perubahan positif di sekolah kita. Ya, khususnya Bapak Ibu yang masih muda selalu saya motivasi ikut guru bergerak Bapak Ibu. Saya di awalnya dulu wah kok tugas baik, tugas Robert tugas baik, tapi nanti Bapak Ibu akan menikmatinya dan merasa semangat Bapak Ibu. Saya sekarang sudah merasakan tidak menyesal. Benar, apalagi saya bukan dari basic pendidikan dan saya yang mana saya perlu peningkatan banyak hal dalam hal pedagogi Bapak Ibu. Dan di sini ternyata saya tidak salah pilih saat ikut di pendidikan guru calon guru pembina. Sekali lagi saya motivasi ke Bapak Ibu yang masih muda untuk bisa mengikuti pendidikan calon guru pembina. Sudah ya Bapak Ibu, cukup ya. Oh Pak Adit, mohon Pak Adit. Ini boleh saja. Tertarik dengan Ibu siapa Bu Nova ya? Bukannya tapi konsepnya. Itu bergelitik. Kalau bisa kita menerapkan sanksi sosial. Saya nggak ngerti itu Pak. Sanksi sosial itu seperti apa? Oh, tadi kurang spesifik sanksi sosialnya yang seperti apa? Kalau menurut saya yang dimaksud Bu Nova tadi sanksi sosialnya itu condong berupa Pak Arif menanggapi tadi yang dengan sampaikan mengenai sanksi sosial. Sanksi sosial itu kan luas tadi, tapi kalau saya bisa mempertegas yang dimaksud Bu Nova, Pak, itu adalah sanksi-sanksi sosial yang sudah disepakati oleh kelas tersebut apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan. Begitu loh Bu? Nah seperti itu. Dan itu yang tahu ya kelas itu begitu. Contohnya bila sanksi sosial itu pertama anak untuk disuruh membuang sampah ke tempatnya, atau ada sampah-sampah yang berserakan, ayo diambil untuk sebagai apa? Kalau sanksi sosial harusnya tidak seperti itu dulu. Contoh begini, contoh ya, maaf sekali meluruskan. Kalau sanksi sosial contohnya seperti ini Bu. Kalau maaf saya bisa beri gambaran ya. Misalkan anak telat memasuki kelas, maka dia akan dikucilkan dari pergaulan. Contohnya seperti itu ya Bu ya. Nah itu contoh sanksi sosial menurut saya. Misalkan nanti Bapak Ibu wali kelas 7 berkenan, Pak, nanti kapan kita rumuskan keyakinan kelas bersama siswa? Oke, saya akan membantu, saya akan memfasilitasi. Bahkan misalkan kita langsung rumuskan di komputer, nanti dicetak di masing-masing kelas, monggo. Saya malah sangat mendukung Bapak Ibu. Karena malah justru saya yang didukung. Didukung apa? Untuk mengajak Bapak Ibu membawa perubahan yang lebih baik untuk mendisiplinkan anak, khususnya dalam membudayakan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu. Oke. Cukup ya Bapak Ibu? Oh, monggo Bu Eko. Masih menyambung tentang komitmen kelas Pak. Oh, komitmen kelas ya. Kalau tadi yang Pak Fauzi jelaskan yang dengan terakhir tadi, alangkah baiknya komitmen itu dibuat dari kelas ke kelas, kemudian menjadi kesepakatan sekolah. Nah, pertanyaan saya, jika dari komitmen masing-masing kelas itu ada hal-hal yang belum tercover, ini bagaimana solusinya? Yang kedua, komitmen kelas yang mungkin sudah pernah dibuat di kelas 7 atau kelas lain yang sudah ada dan berupa hukuman fisik seperti lari keliling lapangan dan dikhawatirkan itu nanti berdampak pada diri kita sendiri sebagai bumerang misalnya, saya sarankan untuk Terima kasih ya Bu Eko. Bu, yang disampaikan Bu Eko benar ya, itu salah satu alasan saya Bu kenapa tadi memberi masukan ya, setelah saya tampilkan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Kalau bisa yang jenisnya fisik memang dihindari Bapak Ibu ya, demi kebaikan bersama, demi kebaikan kita, demi kebaikan anak. Kalau misalkan sudah sepakat setuju, jadi tadi Bu ya, saran saya Bu Nova dan Bu Eko karena telah ya, mengenai kalau misalkan sudah diwujudkan keyakinan kelas Pak Bu, itu nanti ada baiknya entah tiap akhir semester atau mungkin minimal ada evaluasi itu, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu diperbaiki, ya, perbaiki, bahkan yang perlu dihilangkan atau direvisi.
Itu di peraturan refleksi Bu. Ada itu. Kemudian jika ada keyakinan kelas yang tidak bisa dilaksanakan di semua kelas. Nah, tadi ini kan kelas Bu. Kalau itu nanti menuju ke keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah itu Bu, idealnya bisa mengadopsi seluruh keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas hanya bisa mengadopsi seluruh lingkup kelas tersebut Bu. Jadi gini, tidak harus kelas 7A keyakinan kelasnya sama dengan kelas 7B. Karena apa? Yang tahu ya kelas itu dengan bimbingan wali kelasnya masing-masing. Nah, Bu Eko, kalau misalkan dari wali kelas dan perwakilan dari kelas tersebut ingin mewujudkan sebuah keyakinan kelas 7, maka perlu kolaborasi dari warga kelas 7 tersebut. Sehingga apa? Kelas 7A keyakinan kelasnya apa? Disampaikan. Kelas 7 sampai kelas 7B apa? Dan di situ nanti akan timbul kesepakatan beberapa keyakinan kelas yang mana seluruh kelas 7 itu mampu mewujudkan keyakinan kelas tersebut. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi ini dan terima kasih atas tanggapannya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi Bapak Ibu dan bagi sekolah. Dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berhormat Bapak Nur Ali Fauzi Eskom yang telah memberikan diseminasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Marilah diseminasi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga ilmu yang kita peroleh tadi merupakan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami menindaklanjuti diseminasi kemarin, yakni berhubungan dengan budaya positif. Dan sebagai salah satu tindak lanjutnya Bapak Ibu ini kami ajak untuk berkoordinasi dalam menyusun keyakinan kelas. Saya yakin dari informasi yang saya dapatkan dari grup wali kelas 7, Bapak Ibu sudah merumuskan peraturan kelas. Maka alangkah baiknya jika nanti dari kesepakatan kelas yang Bapak Ibu sudah susun, bagi yang belum menyusun juga nanti masih ada waktu Bapak Ibu untuk mengkoordinasikan hal ini dengan peserta didik panjenengan di tiap-tiap kelas sampai dengan targetnya nanti tiap kelas itu akan tersusun sebuah keyakinan kelas. Tujuannya seperti itu. Nah, lalu yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu yang bagaimana? Nih Bapak Ibu, kita review dulu ke sini, baru nanti saya beri gambaran atau contoh dari perumusan keyakinan kelas. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Latar belakangnya kenapa harus sebuah keyakinan kelas? Gitu ya Bapak Ibu. Karena kalau kemarin di diseminasi itu sudah saya sampaikan beberapa posisi kontrol yang bisa dilakukan guru, baik wali kelas maupun guru-guru yang lain dalam menerapkan disiplin positif di kelas maupun di sekolah. Itu ada 5 posisi kontrol kemarin. Menurut ilmu biasa ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai monitor, pemantau, salah satunya adalah sebagai manajer. Nah, di sini dari kelima posisi kontrol tersebut diharapkan guru dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena dari posisi kontrol ini diharapkan nanti anak itu termotivasi intrinsik ya, tumbuh perasaan dari dalam diri mereka, kemudian diwujudkan dalam semangat untuk memperbaiki diri atas kesadarannya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa kok dalam peraturan pengendara itu diwajibkan menggunakan helm? Kan begitu. Nah, di sini salah satu jawabannya adalah untuk keselamatan. Keselamatan di sinilah kalau diibaratkan atau diumpamakan sebagai sebuah nilai yang ingin dicapai dari peraturan ini, ya. Nah, nilai inilah nanti yang pencapaiannya itu
perlu ditumbuhkan dalam berupa kesadaran. Jadi intinya kalau kita menggunakan helm itu bukan berarti kita hanya menuruti atau mentaati peraturan saja Bapak Ibu, peraturan pengendara, tapi nilai keselamatan di dalamnya itu loh yang kita sadari. Oh ternyata keselamatan itu penting, salah satunya adalah dengan mengendara dengan helm seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dalam menyusun sebuah keyakinan kelas, di sini kemarin sudah saya contohkan, monggo Bapak Ibu bersani ya. Contoh di sini ada sebuah peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah dari peraturan itu, peraturan ini maksudnya, di sini kan mengandung nilai kebajikan bertanggung jawab di salah satunya. Maka untuk mencapai nilai bertanggung jawab ini dari peraturan kelas ini nanti diwujudkan sebagai sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, tiap kelas nanti idealnya biasanya berbeda karena sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Biar ini langsung singkat saja. Sekarang untuk proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Perumusan kalimatnya pun tidak tetap menggunakan kalimat baku. Cuma di sini Bapak Ibu nanti kalau merumuskan sebuah keyakinan kelas, hindari kalimat negatif. Jadi contoh misalkan kami yakin dapat hadir tepat waktu setiap harinya. Contoh misalkan seperti itu. Jadi jangan ke kalimat yang jenisnya negatif. Kemudian prosedur pembentukannya di sini nanti Bapak Ibu melibatkan peserta didik. Okay. Satu adalah melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mencatat dan juga mengadopsi masukan-masukan dari siswa. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, tinjau kembali pendapat yang sudah dicatat. Karena begini Bapak Ibu, idealnya sebuah keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, cukup 3 maksimal 7 keyakinan kelas. Yang satu keyakinan kelas itu bisa mengadopsi nilai-nilai, bisa digabungkan dengan nilai-nilai yang lain. Contohnya begini, disiplin, kemudian menghargai waktu. Nah kan begitu kan? Itu dengan kalau digabungkan, contoh kan dirumuskan dalam satu keyakinan kan seperti ini. Kami yakin dapat hadir tepat waktu setiap harinya. Itu kan sudah mengandung itu tadi. Kalau hadir tepat waktu kan otomatis di dalamnya ada nilai kebajikan disiplin. Contohnya begitu. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu di sini ada contoh ini ya. Contoh keyakinan kelas. Kalau sudah Bapak Ibu, tujuannya di sini nanti adalah hal-hal yang kita jumpai di kelas itu tampak seperti ini. Contoh ya, ini dari nanti dihubungkan dengan tabel ini. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak seperti datang terlambat, tujuannya kan begitu dan lain sebagainya. Kemudian di sini tabel ini jika kita lihat ya. Nah, misalkan nanti suatu keyakinan kelas Bapak Ibu itu efektif dan anak-anak benar-benar dapat mencapainya, otomatis budaya ini tampil Bapak Ibu. Yang pertama dapat dilihat dari istilah terdengar ini. Jadi contohnya, ini ya menerapkan budaya sopan dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu masuk kelas itu kadang tidak asing lagi dengan kata-kata permisi, gitu ya, mohon maaf, biasa mengucapkan terima kasih, terus menawarkan bantuan. Contohnya ada yang bisa kami bantu, nah seperti itu. Kemudian dari perilaku, dari pengamatan kita di sini akan timbul sopan santun, budaya disiplin, kemudian jujur dan dapat dipercaya, dan lain sebagainya di sini Bapak Ibu. Kemudian terlihat ini juga dari pengamatan saling peduli. Di sini kerja kelompok sudah mulai aktif, kolaborasi anak sudah mulai berjalan dengan baik. Kemudian tercipta budaya saling sapa, saling salam, senyum dan sapa ya. Dan juga anak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini mohon Bapak Ibu bisa sharing ke kami apa peraturan kelas yang sudah dibuat dan merumuskan ya Bapak Ibu, merumuskan keyakinan kelas nanti sambil koordinasi. Selain acuan siswa dalam berperilaku positif, itu juga
dapat sebagai bagian dari kelengkapan administrasi kelas. Kelas 7 itu kan masih belum mapan. Nah, maka disinilah nanti misalkan dalam perumusannya ini anak pasif, Bapak Ibu bisa memberi sedikit gambaran tentang nilai yang kira-kira ingin dicapai di kelas tersebut. Jadi anak coba ditanya, anak kalian ingin kelas kita ini seperti apa? Dan untuk mewujudkan kelas yang seperti itu, kira-kira kita harus bagaimana? Dan Bapak Ibu yakin di kelas jenengan itu mampu mencapainya. Oke, Pak Mois, semoga. Kalau peraturan, itu kita menjaga konsistensi itu dengan bisa. Kalau kesepakatan, kita menjaganya dengan apa lagi namanya? Iya, sejenis hukuman, tapi yang disepakati, Pak. Karena anak itu dilibatkan dalam menetapkan sanksi itu. Iya. Nah, sejenis sanksi, Pak ya. Sanksi lah. Iya. Cuma sepakati. Kalau keyakinan kita untuk menjaganya dengan cara apa? Nah. Kita ini baru pertama. Kalau sama Pak. Oke. Begini Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini kita nanti mengarahnya kan ke pendekatan restitusi. Jadi posisi kontrol yang kita gunakan sebagai posisi kontrol manajer. Yang mana misalkan anak melanggar nih Bapak Ibu, itu anak tidak ditanya kamu melanggar apa, hukumannya apa, tapi yang pertama adalah alasannya. Jadi kalau dalam dialog komunikasi kan seperti itu. Jadi anak itu diajak dialog. Kamu kok melakukan itu? Sebenarnya kamu ingin apa? Kan begitu. Contoh begini. Yang kemarin saya angkat adalah saat anak itu ada yang lempar-lemparan buah di belakang, sehingga mengenai kepala temannya, sampai ada yang berdarah. Nah di situ kalau kita mengacu ke peraturan, anak itu kan mesti mendapatkan poin diberikan atau mungkin dihukum dengan hukuman tertentu, Kalau di sini melalui pendekatan restitusi, khususnya segitiga restitusi dengan pendekatan manajer, dengan posisi kontrol manajer, Bapak Ibu, anak itu kan diajak komunikasi. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Alasannya apa? Nah di situ nanti dengan harapan guru mengetahui, oh ternyata salah satu kebutuhan dasar anak ini kesenangan. Di kelas itu kebetulan saat guru mengajar, saya mengajar, itu belum pernah melibatkan anak dalam pembelajaran yang menyenangkan. Harusnya saya bisa memasukkan permainan di dalamnya, bisa menggunakan game edukasi, sehingga anak itu tidak bosan. Nah itulah Ibu, karena namanya anak ya, kadang karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya itu menjadi seperti itu. Nah Pak Muiz, kalau misalkan untuk gambarannya ya mengenai yang tadi jenengan, terus cara penerapan sanksi atau jenis hukumannya bagaimana gitu ya Pak ya? Itu adalah dengan mengajak anak berkomunikasi Pak, untuk tidak mencari kesalahannya tidak, tapi membuat anak itu merasa sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Kemudian anak ditanya, kira-kira karena kamu sudah merasa salah, bagaimana langkah kamu untuk memperbaiki kesalahan itu? Mana gitu. Tapi itu timbul dari anak. Misalkan berarti kalau saya main nanti pas di kampung saja Pak, contoh seperti itu kan sebagai salah satu solusi. Selain itu mungkin menurut kamu ada yang lebih tepat dan tidak membahayakan orang lain. Nah contohnya begitu Pak Muiz. Jadi bukan dihukum, tapi anak itu divalidasi dulu bahwa pertama ya menstabilkan identitas dulu. Tahap segitiga restitusi itu kemarin kan ada 3 Pak. Satu adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini memvalidasi tindakan karena pada dasarnya anak yang salah itu dia mengakui atau tidak yang dilakukan itu salah. Kemudian saat anak pada kondisi salah ini, jika anak langsung kita salahkan, yang kamu lakukan itu salah misal seperti itu. Nah sini nanti hubungannya akan ke dampak sosial, dampak psikologis anak di kemudian hari. Mungkin anak akan merasa bersalah, akan merasa tidak berguna dan sebagainya. Kita stabilkan dulu. Maksudnya stabilkan itu bahwa tindakan salah itu hal yang biasa. Semua orang pernah salah begitu. Anak ini dibobong dulu sampai nanti kalau anak sudah merasa mungkin tenang dan sebagainya, bahwa yang dia lakukan itu hal yang biasa, hal yang manusiawi,
validasi tindakan salahnya itu yang mana, anak diajak untuk menyadari. Oh di sini saya salahnya di sini, nah kan begitu. Nah misalkan nanti anak sudah mengetahui salahnya, baru melakukan tadi menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan, prosesnya tadi adalah dengan menggali solusi dulu yang kira-kira anak itu mampu lakukan untuk menembus kesalahannya itu. Yang muncul dari pemikirannya sendiri, dari kesadarannya sendiri. Oh saya salah memecahkan pot misalkan, berarti yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu salah satunya adalah mengganti pot itu, kemudian nanti akan lebih berhati-hati sehingga tidak melakukan hal yang sama atau seperti itu. Itu yang hubungannya dengan tanggung jawabnya. Mungkin yang dengan tanggung jawab dalam aspek sosial terhadap seseorang itu bisa diwujudkan dengan meminta maaf dan lain sebagainya seperti itu. Kenyamanan motivasi anak dalam belajar itu bisa tumbuh tuh bagaimana? Itu loh PR kita tuh di situ. Karena ini tadi mengenai budaya positif, salah satunya adalah budaya positif itu dapat terwujud jika di kelas di sekolah itu dapat mewujudkan disiplin positif. Dan kalau hubungannya dengan disiplin biasanya mengacu ke peraturan atau undang-undang atau kesepakatan seperti itu. Nah, cuma sama-sama mendisiplinkan anak, alangkah baiknya kita bisa mempertimbangkan dari filosofis pemikiran Diajari Wantoro, yang mana guru harus mampu melaksanakan pembelajaran, pendidikan dan pengajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Salah satunya ya tadi, saat melakukan kesalahan kita tidak semena-mena terus mendukung murid. Misalkan begini, Pak, tapi cara aku itu yang paling efektif. Monggo jika itu misalkan Bapak Ibu penerapannya saat ini yang efektif itu. Jadi di sini saya pun sulit Pak Bu dalam demonstrasi kontekstual saja kemarin itu saya masih canggung. Di sini nanti dokumentasinya jangan Bapak Ibu ingin melihat bisa tampilkan. Karena untuk mencapai posisi manajer ini sangat sulit Bapak Ibu, harus melalui proses-proses di bawahnya tadi. Salah satunya kita harus mampu sebagai teman dulu, terus sebagai pemantau, dan nanti bisa sampai tahap sebagai manajer. Karena di sini tahap sebagai manajer inilah yang diharapkan. Karena intinya percuma mengontrol anak, Pak Bu. Jadi kan tidak akan bisa membatasi anak, tidak bisa mengontrol anak sepenuhnya. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh diri Indonesia. Dan akhirnya mengganti dari teori kontrol atau demonstral teori menjadi choice teori, yang di dalamnya itu ada sanggahan bahwa sebuah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol anak. Misalkan anak betul-betul terkontrol, itu tidak sepenuhnya karena kemampuan guru mengontrol, bisa juga memang dari anak itu bersedia untuk dikontrol seperti itu. Tapi kalau anak itu tidak bersedia dikontrol, misalkan di depan dia nanti dia kita perintahkan mengerjakan ini dikerjakan, belum tentu nanti sekali kita tinggal. Harusnya seperti itu. Gitu ya Pak Amin. Cukup Bapak Ibu? Mungkin satu lagi. Oh iya, Bapak Amin. Ini pertanyaannya tapi yang sekedar masukan. Iya, Bapak. Ini kan baru kita. Iya. Ya, mungkin ada baiknya nanti kita akan evaluasi untuk langkah yang akan kita lakukan. Bapak Ibu juga selain memberikan pertanyaan, misalkan mengomentari atau mungkin menyanggah atau mungkin memberi masukan pada saya sangat berterima kasih sekali. Jadi betul Bapak Ibu, kenapa muncul sistem pembelajaran berdiferensiasi? Karena tadi Pak Bu ya, sesuai dengan yang diibaratkan oleh Diajari Wantoro, bahwa anak itu adalah bibit tanaman yang mana perlu perlakuan yang berbeda. Dan di sini dituntut tuntunan guru, tuntunan ya, kalau istilah tuntunan itu kan ya, di dalamnya tuh sudah mengandung pendidikan dan pengajaran. Kalau kita mengacu ke filosofis pemikiran Diajari Wantoro, anak itu bukan kertas kosong Bapak Ibu. Di dalamnya tuh anak itu sudah ada warnanya, sudah ada garis-garisnya, tapi garis itu masih sama. Di antara garis itu ada garis yang positif, yang membentuk anak untuk menjadi pribadi yang baik. Dan ada garis-garis yang negatif, garis-garis yang jika tidak diawasi dan diarahkan itu akan membentuk kepribadian anak itu menjadi pribadi yang tidak baik. Nah disinilah peran guru itu, tidak mungkin guru itu bisa menghapus garis-garis yang sudah ada di anak tersebut.
tapi hanya bisa menebalkan garis yang baik dan melemahkan garis yang buruk tadi, yang tidak baik tadi. Itulah yang dimaksud dengan menuntun. Dengan harapan nanti anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, dengan didukung dengan karakter-karakter positif yang tidak membahagiakan anak di kemudian hari, dengan tujuan anak di kemudian hari nanti dapat mencapai kesejahteraan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Mui untuk yang evaluasi Bapak Ibu. Nanti memang namanya sebuah peraturan, sebuah konsekuensi, dan sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu, itu kan diibaratkan tetap nanti ada evaluasi. Nah, dan dalam evaluasi itu Pak Mui kan tetap ada yang positif, ada yang negatif. Salah satu yang negatif itu adalah selain hambatan, hambatan dan juga kekurangan-kekurangan dari keyakinan kelas kita. Tapi setidaknya mesti ada target yang dicapai. Kemarin saya sebut seperti itu. Dari 7 misalkan tercapai 1, itu sudah alhamdulillah Bapak Ibu, karena sudah ada yang tercapai. Tapi kalau 7 tidak ada yang tercapai, berarti kan dalam perumusannya mungkin dirumuskan oleh hanya 1 orang atau mungkin tidak melibatkan siswa. Tapi kalau siswa dilibatkan, saya yakin nanti ada yang tercapai. Kalau misalkan nanti ada yang tidak tercapai, tidaknya kita bisa mengevaluasi penyebabnya apa, kenapa tidak tercapai. Adakah hambatan atau gangguan dari dalam atau dari luar, ataukah misalkan nilai yang akan kita capai maupun kita yakin itu targetnya terlalu tinggi, itu juga bisa. Kita Bapak Ibu, sementara itu Pak Amin Bu, ini itu yang Pak Cipeci karena yang atas itu komitmen dari anak-anak, yang kedua itu sudah yang disepakati. Yang kelas yang atas untuk anak-anak, yang kedua sudah saya rangkum Pak. Jadi saya tidak berubah jadi apa yang disepakati anak-anak. Nah, cuma saya rangkum. Jangan tinggal dia. Ini Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan oleh Bu Nova. Bapak Ibu mengumpulkannya tidak harus dari ini Pak Bu. Nah ini malah sudah berupa keyakinan. Cuma dari ini Pak Bu, mau cara ini gambaran ya dari Bu Nova, saya buat gambaran nggak apa-apa nih Bu. Ini nanti dulu. Ini ya Bu. Tapi contoh maknya dengan keberatan contoh ke teman-teman. Cuma di sini terlalu banyak dari ini yang diadopsi. Yang ini yang diusulkan anak Bu ya. Saya nilai. Kemudian ini yang ditetapkan ada 1, 2, 3, ada 6 Bapak Ibu. Ada 6. Nanti Bapak Ibu yang lain kalau juga mungkin bisa mengirim saya melalui WA Bapak Ibu. Kalau misalkan dikumpulkan ke saya berupa file, oke. Terima kasih juga. Maka ini yang Bu Nova saya ambil, oke. Terima kasih Bu Nova. Nanti kelas yang lain. Bu Indah juga sebenarnya tadi sudah punya malah gitu Bu Indah. Oke, memang sebenarnya dari kesepakatan kelas intinya sama loh, mirip tapi cuma kalau keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Toh nanti kita misalkan mencapai target, kalau diibaratkan langkah untuk naik ya Bapak Ibu. Kalau kita memerlukan sebuah tangga, menaiki tangga itu kan nggak mungkin langsung melompat sampai atap, tapi kita melalui step, jadi step per step dari tangga tadi, dari tingkatan tangganya atau tangganya yang kita pijak. Oke, Pak, Bu, cukup ya Pak ya, cukup ya Beda. Ya terima kasih. Berusaha apa yang penting kirim ke saya. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih dan maaf sudah menyita waktu pendidikan dalam beraktivitas. Semoga yang kita rumuskan ini nanti dapat membawa kemajuan bagi kelas kita, cukup bagi sekolah, setidaknya bisa mewarnai visi dan misi sekolah kita di kemudian hari. Itu Pak Bu, terima kasih dan maaf atas salah kata saya dalam hal penyampaian yang kurang jelas dan lain sebagainya, atau mungkin ada kata-kata saya yang mungkin diterima sebagai menyalahkan walaupun saya sendiri tidak berniat seperti itu.
Terima kasih yang dari saya Bapak Ibu untuk kita tindak lanjuti di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setioningsih, Kepala SMP Negeri 1 Pelahan. Saya memberikan dukungan sekaligus apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nur Ali Fauzi yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan diseminasi yang telah dilakukan dapat memberikan inspirasi bagi semua guru dalam menerapkan disiplin positif sehingga terwujud budaya positif di sekolah dan membawa perubahan yang lebih baik di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Musyairah, guru SMP Negeri 1 Pelahan. Saya akan menanggapi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Nur Ali Fauzi. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi, saya mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat tentang penerapan budaya positif di sekolah yang berakar dari keyakinan kelas. Melalui penerapan budaya positif dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik memiliki kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan-kebiasaan positif lainnya. Harapan saya untuk mewujudkan terciptanya budaya positif di sekolah, saya akan berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai control manager sehingga peserta didik akan merasa nyaman tanpa adanya hukuman atau tekanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.